Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para sahabat-sahabatku sekalian, para pencinta Al-Quran dimanapun berada yang dirahmati Allah, Alhamdulillah kali ini kita bertemu kembali atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, masih di Peraga Tilawati ke-6 di halaman yang ke-17. Kali ini kita akan membicarakan dengan bacaan nakhlukum. Nah, kita perhatikan di sini ada qaf sukun bertemu dengan kaf. Nah, ini disebut dengan idgham mutaqaribain. Apa itu idgham? Idgham artinya memasukkan. Jadi suara qaf ini dimasukkan. Sementara mutaqaribain artinya memasukkan bunyi huruf yang hampir bersamaan bunyinya. Nah, jadi suara qaf ini yang biasanya qaf sukun kita bunyikan qalqalah, maka pada saat kita membaca ini qalqalahnya tidak kita fungsikan. Nah, tidak kita gunakan pantulan daripada qaf sukun ini. Jadi mutaqaribain ataupun hampir maknanya idgham mutaqaribain artinya memasukkan suara qaf dengan suara kaf ini, suara bunyinya hampir sama. Nah, jadi huruf yang keluar yang disebut dengan makhraj dan sifatnya hampir sama. Nah, namun pada saat kita membaca itu suara ataupun bunyi isti'lanya itu tetap kita fungsikan, yaitu bunyinya tetap difungsikan. Jadi bacanya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nakhluqkum. Nah, jadi suara qafnya itu kita bentuk di dalam rongga mulut kita dengan suara menaikkan ujung lidah kita ke atas tetap suara isti'lanya mengangkat ujung lidah ke langit-langit tetap kita fungsikan, tetapi pada saat kita membacanya kedengarannya suara kaf. Jadi disebut dengan idgham mutaqaribain. Alam nakhluqkum. Nah, itu dia. Jadi di sini ada mim sukun ketemu sama mim, ini kita sebut dengan idgham mimi, yaitu memasukkan suara mim ke dalam huruf mim. Nah, kita coba lanjutkan sehingga akan bertemu bacaan ataupun hukum yang kita harapkan sebaik-baiknya. Alam nakhluqkum mim ma'im mahin. Nah, itu dia pada contoh yang terdapat di dalam surah Al-Mursalat ayat yang ke-20. Nah, jadi kita harus bisa membaca dengan sebaik-baiknya. Kemudian pada surah Al-Isra di ayat yang ke-8, nah kita perhatikan di sini ada suara dal sukun yang bertemu dengan ta. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini tetap kita idghamkan, kita masukkan karena idgham bermakna masuk, kita masukkan suara dal ke dalam ta sehingga suara dal ini tidak lagi berbunyi qalqalah, tidak lagi ada pantulan. Dia masuk ke dalamnya, nah, sehingga maknanya sama makhrajnya atau sama tempat keluar hurufnya, tetapi beda sifatnya. Inilah yang disebut dengan idgham mutajanisain. Idgham artinya memasukkan, mutajanisain artinya sejenis. Jadi bacaannya makhrajnya sejenis. Nah, kita memasukkan langsung ke dalam huruf ta. Jadi cara membacanya adalah wa in jadi tidak dikolkolahkan ini, tidak kita baca wa in ud, tidak ada lagi kolkolahnya karena sudah kita masukkan huruf pertama ini, yakni huruf dal ini kepada huruf yang kedua, sehingga fokus kita adalah bacaan yang kedua. Wa in uttum karena suaranya sejenis atau makhrajnya adalah sejenis. Nah, sementara yang pertama tadi itu bacaannya hampir sama, tetapi kita tetap memfungsikan suara ataupun isti'la. Isti'la itu artinya bunyi asli daripada huruf qaf ini tetap kita bunyikan di dalam rongga mulut kita. Alam nakhluq tetap dibunyikan.
qafnya itu, tapi tidak kedengaran memang karena kita tidak pantulkan, tidak kolkolahkan, sehingga terkesan terdengar adalah alam nakhluk seolah-olah kemari. Padahal bunyi aslinya tetap dibunyikan. Nah, beda dengan yang ini. Kalau ini memang benar-benar kita langsung masuk kepada huruf yang kedua. Makanya bedanya. Yang tadi idgham mutaqaribain yang hampir sama, yaitu makhraj dan bunyi suaranya. Sementara ini memang sama-sama, tidak hampir sama lagi, tapi sama bunyinya. Maka disebut dengan idgham mutajanisain yang sejenis. Nah, baik, berikutnya di dalam surah Yunus, ya, di dalam surah Yunus ayat yang ke-89 kita juga bertemu dengan huruf ta, ya, yang bertanda sukun bertemu dengan huruf dal. Maka suara ta ini sama halnya dengan yang tadi, kita masukkan ke dalam huruf dal sehingga berbunyi qala qad ujibat. Kemari fokus kita. Kita tidak lagi membunyikan suara hamas di sini. Tidak ada suara yang keluar dari yang keluar dari mulut kita seperti suara ta yang selama ini bunyinya hamas. Ada suara yang keluar sedikit dari rongga mulut kita, tapi kita langsung baca kemari. Qala qad ujibat da, langsung ujibat da. Jadi sama makhrajnya, tetapi memang beda sifatnya. Dan ini disebut dengan idgham mutajanisain. Jadi ini sejenis, ya. Tempat bacanya adalah sejenis. Tempat keluar hurufnya sejenis. Kemudian berikutnya di dalam surah As-Saff ayat ke-14, ya, kita akan lihat pada lembaran berikutnya, yaitu di lembaran di halaman ke-18, ya, di halaman 18 kita lihat di sini ada bunyinya fa'amanat. Jadi fokus kita bukan di ta sukun ini, tetapi di to yang bertasdid. Jadi ini juga masuk kategori idgham mutajanisain yang sejenis, memasukkan dengan makhraj yang sejenis. Fa'amanat. Jadi di sini tidak usah lagi kita baca fa'amanat, kita bunyikan huruf ta sukun baru kita baca to. Tidak begitu, tapi adalah langsung saja fa'amanat ta'ifatum min bani Israila wa kafarat ta'ifah. Ini begitu juga, tanya bertemu dengan to, tetapi pada saat bunyinya, pada saat kita membunyikan suara ro ini, wa kafarat to, huruf yang pertama masuk ke dalam huruf yang kedua, sehingga yang terdengar adalah suara to-nya, sehingga suara ta-nya ini tidak kita dengarkan. Jadi cara bacanya wa kafarat ta'ifah. Nah, ini juga masuk kategori idgham mutajanisain, itu makhrajnya, tempat keluar hurufnya sejenis, tapi memang beda sifat. Nah, itu yang harus kita pahami. Kemudian sahabat-sahabatku sekalian, pada surah Al-Maidah ayat 28 kita juga melihat ada di sini bacaan wala im basatta, to-nya harus tetap disisakan bunyi asli daripada to, sehingga di dalam rongga mulut kita suara to-nya itu berbunyi, tetapi pada saat kita keluarkan yang kedengaran adalah suara ta-nya, seolah-olah bunyinya adalah basatta. Tetapi dalam lidah kita harus menyisakan bunyi, sumber bunyi daripada to itu, sehingga dibaca wala im basatta. To-nya kalau andainya saya boleh putus basat, ini saya mengabaikan dulu suara ta-nya, saya akan memfungsikan to sukunnya, maka dibaca wala im basat. Ini yang jadi fokus saya, huruf to-nya harus dibentuk di dalam rongga mulut kita, walaupun pada akhirnya keluarnya suara ta yang kita perdengarkan, tetapi tetap disisakan bunyi to yang sukun ini. Tetapi jangan dikolkolahkan, jangan dipantulkan. Kita ulangi, la im basata. Nah, seperti itu cara bunyinya. Nah, selanjutnya kita melihat
pada surah Al-A'raf, ya. Pada surah Al-A'raf ini kita melihat ada pada ayat yang ke-176, ya. Di sini kita melihat ada tanda baca, ya. Ada beberapa tempat tanda bacanya. Namun untuk surah Al-A'raf ini mungkin nanti kita akan bahas secara khusus, ya, tanda baca yang ada pada halaman ini yang paling bawah. Nah, ini kita lihat di sini ada tanda jim, ya. Jim di sini adalah tanda wakaf. Apa itu makna jim? Nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Kemudian juga ada tanda kola, kita juga akan bicarakan pada pertemuan selanjutnya. Kali ini barangkali cukup dulu sampai di sini. Pembahasan kita tentang idgham mutaqaribain. Idgham artinya memasukkan, mutaqaribain adalah yang hampir sama, baik itu huruf maupun sifatnya. Sementara idgham mutajanisain adalah memasukkan suara ataupun bunyi huruf yang sama di dalam makhrajnya tetapi beda sifatnya. Itulah dia yang harus kita pahami. Mudah-mudahan bertambah lagi ilmu kita di dalam mempelajari Al-Quranul Karim. Demikian, mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.